Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Tanah Buddha menemukan bahwa bagian kedua dari catatan cinta yang terlupakan dilewati oleh para dewa melalui pikiran dan menyebar ke Dantai Suan dan yang lainnya yang berjarak 90.000 mil jauhnya. Beberapa raja dewa terbang tidak jauh dari sana. Tentu saja, semua ini dilakukan oleh Chen Nan. Demon surgawi terperangkap dalam kuil Buddha yang megah itu. Meskipun arai 5 elemen tidak memiliki pengisian ulang aura, para biarawan dan Buddha yang bersembunyi di dalam menggunakan energi mereka sendiri untuk menambah kekurangan aura dalam arai 5 elemen, dan akhirnya membuat arai 5 elemen berfungsi lagi. Itu adalah formasi tabu yang terkenal di alam surga, yang menjebak sisa-sisa iblis surgawi. Selain itu, banyak biksu dan biksu lohan bersama-sama meneriakkan, Tianfo Sen Singing, yang merupakan kekuatan magis besar dari Buddha untuk setan. Setan dipaksa untuk marah, dan sulit untuk melakukan apapun dalam arai. Terutama setelah itu, ribuan biksu dan Buddha bernyanyi bersama, dan momentumnya mengejutkan. Setelah temperamen mencapai seragam, paksaan sang beku terhadap sang Buddha tidak terbayangkan, yang menyebabkan iblis memiliki sakit kepala daripada 5 elemen. Bagaimanapun, ini adalah elit dari seluruh agama Buddha. Jika Anda terus seperti ini, Tianmo harus ditekan. Ini bukan apa yang ingin dilihat Chen Nan. Kelahiran iblis surgawi telah memberinya peluang besar. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Dia memotong sisa-sisa catatan cinta yang terlupakan, dan memotong halaman itu lagi, dan melemparkannya ke tanah Buddha. Beberapa arhat, yang telah dikalahkan oleh Demon Surgawi ketika dikalahkan oleh Demon Surgawi, sedang mencari relik Buddha kuno yang ditembak oleh Demon Surgawi, dan, secara tidak sengaja, menemukan terlalu pelupa di celah puncak Kenon, merekam. Pada saat yang sama, Chen Nan membuka sayap Dewa Raja, melakukan pertunjukan musik tertinggi di berbagai pegunungan peri dalam jarak ribuan mil di dekatnya, berteriak, catatan cinta yang terlupakan, dan menemukan tanah Buddha, dan sisa-sisa iblis surgawi lahir. Buku yang indah ini, bagi para praktisi surgawi, malam tidak berbeda dari siang hari. Mereka telah merasakan bahwa ada setan yang tiada bandingannya ke arah tanah Buddha. Sekarang saya mendengar transmisi seperti itu, karena penasaran, dan bahkan karena lupa cinta, keserakahan, catatan, segera memimpin sekelompok orang ke tanah Buddha. Beberapa arhat yang secara tidak sengaja mendapatkan catatan cinta yang terlupakan, tidak terbangun dari keterkejutannya, tetapi dikepung oleh sekelompok pembudidaya surgawi. Sisa-sisa iblis surgawi lahir. Tetapi pada saat ini, ia terjebak dalam formasi 5 unsur, dan para Buddha dan Buddha juga menghindari aula Buddha. Semua praktisi surgawi yang mendengar berita itu tidak memiliki gangguan. Daya tarik kisah cinta yang terlupakan, terlalu besar, biarkan mereka dengan marah menyerang beberapa beku. Senian menyebarkan berita, 1000 mil. Segera, ribuan pembudidaya di tanah Buddha mengetahui peristiwa besar ini, dan banyak orang yang tergila-gila di sini. Mereka tidak berdaya tentang sisa-sisa catatan cinta yang terlupakan, yang berjarak 90.000 mil jauhnya, karena jarak yang begitu jauh akan menghabiskan banyak waktu bagi mereka. Ketika mereka tiba, Tiansu sudah diambil oleh orang lain, tetapi sekarang mereka sudah sangat dekat reproduksi setengah dari buku aneh di kejauhan, tidak bisakah Anda membuatnya gila? Dalam kekacauan itu, Chen Nan bergegas melintasi susunan 5 elemen, suasana damai kuil yang menjulang tinggi ini hidup berdampingan dengan kengerian dan energi magis. Taisang Forgetting Love telah terpotong sebagian besar waktu, dan sekarang tangan Chen Nan tidak tipis, tetapi ini adalah inti dari buku ajaib, mirip. Dengan bab garis besar umum, Chen Nan memotong buku itu lagi dengan Thunder Sword, dan 3 halaman kertas itu jatuh ke dalam susunan 5 elemen seperti kupu-kupu. Ada juga beberapa fragmen dari kisah cinta yang terlupakan. Setelah minum keras, banyak praktisi yang bergegas dengan gila-gilaan. Pada saat ini, semua orang memiliki mata merah. Untuk buku keajaiban pertama dari alam surga, para kultivator surgawi ini menjadi putus asa. Siapa yang tidak ingin menjadi pria, dan siapa yang tidak ingin disembah? Jika suatu hari, ada kesempatan di depan saya, dan ada kemungkinan bahwa saya akan menjadi manusia tertinggi surga dan supremasi surga, siapa yang tidak akan tergerak? Melihat beberapa fragmen tersisa di Istana Buddha, meskipun saya tahu bahwa ada 5 elemen di dalamnya, saya tahu bahwa tubuh iblis sedang berjuang di dalamnya, saya tahu bahwa ribuan biksu dan Buddha bernyanyi di langit, tetapi mereka masih berani. Generasi, mati-matian bergegas ke potongan-potongan buku sihir yang jatuh. Chen Nan memiliki emosi yang tak terbatas. Ini adalah surga, dunia di mana yang terkuat dihormati, dan semuanya didasarkan pada status kekuatan. Para pembudidaya yang bergegas maju tentu tahu bahwa ada bahaya, tetapi untuk mengubah status quo mereka, mereka masih bergegas tanpa rasa takut. Ketika seseorang mulai, seseorang akan mengikuti, sejumlah besar orang bergegas, dan bergegas ke 5 elemen dalam sekejap mata, dan kemudian banyak biarawan dan pelayan bergegas ke aula Buddha yang megah dengan sebuah kebetulan. Pada saat ini, tanah Buddha dalam kekacauan. Beberapa orang mengambil risiko menyerang kuil Buddha. Lebih banyak orang berkelahi, merampok beberapa beku dan Buddha dari buku-buku surgawi, dan tanah Buddha yang damai dan tenang. Awal, sisa-sisa Heavenly Demon meraung, meskipun tidak banyak pembudidaya bergegas ke formasi 5 elemen, tapi dia membantunya memecahkan keseimbangan di bawah kain kebuntuan, dan dia akhirnya mulai berjuang keras. Ledakan, kuil Buddha yang agung bergetar hebat, dan cahaya sang Buddha dari 5 elemen secara bertahap redup.
Para beku, penganut agama Buddha, dan arhat yang menyanyikan nyanyian Buddha surgawi juga merasakan paksaan besar, dan hati semua orang terasa seperti gunung. Namun, pikiran umat Buddha sangat ulet, meskipun ada kecenderungan untuk jatuh, tetapi semua orang tidak tergerak. Suara nyanyian Sang Buddha semakin keras, dan akhirnya menyerupai tsunami dan guntur, bergema. Di seluruh tanah Buddha, para pembudidaya di luar jarak dekat semua terpengaruh, pikiran sulit untuk mengembun, dan gerakan secara bertahap melambat. Sisa-sisa iblis surgawi dalam formasi 5 elemen di kedalaman dapat dibayangkan pada jarak yang begitu dekat. Chen Nan diam-diam kagum pada kekuatan tak terbatas dari kekuatan magis Buddha, dan pada saat yang sama mengkhawatirkan iblis, ia menarik begitu banyak pembudidaya hanya untuk memecah kerugian dari demon surgawi, dan membiarkannya menerobos formasi hebat 5 elemen dengan kekuatan sihir dunia, sehingga mengekspos Qinchan kuno. 5 peninggalan Buddha. Pada saat ini, Buddha yang keras tiba-tiba datang dari langit yang jauh, cahaya dari langit berserakan, langit malam yang gelap tiba-tiba menjadi cerah, langit dan bumi dipenuhi dengan nafas kedamaian, dan teror yang berfluktuasi oleh iblis-iblis surgawi dimurnikan. Buddha kembali. Sungguh Buddha. Pada saat ini, para pembudidaya yang bertarung di mana-mana di tanah Buddha ketakutan. Berani-beraninya mereka biasanya menyinggung wilayah Buddha hari ini, tetapi hari ini mereka pergi melalui Sang Buddha dan ketika iblis datang untuk melakukan kejahatan, mereka datang ke sini untuk memancing di air berlumpur. Sekarang salah satu leluhur telah kembali, bagaimana? Mungkin mereka tidak takut, akan tetapi, Sang Buddha tidak memperhatikan orang-orang ini, ia melafalkan angka Sang Buddha, bersinar dengan cahaya Sang Buddha, dan jatuh ke dalam formasi 5 elemen. Jalan rahasia Chenan hancur, iblis adalah tubuh fana, dan ditekan oleh 5 elemen dan nyanyian Buddha, dan tembakan Buddha, itu benar-benar sengit. Pada saat ini, raungan panjang datang dari jauh, dan momentumnya begitu kuat sehingga ada kecenderungan samar untuk menekan Buddha-Buddha. Kedua sosok itu melintas seperti meteor dan memasuki tanah Buddha. Nenek moyang Tao yang tak kenal ampun dan leluhur surgawi campuran. Dua leluhur iblis yang hebat. Banyak pembudidaya terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dua raja iblis tua akan datang bersama-sama, tetapi mereka juga menarik napas lega. Dengan dua orang ini, saya takut Buddha tidak akan berurusan dengan mereka. Yang mengejutkan banyak pembudidaya, hanya ada 2 momen cahaya yang melewati langit seperti komet, dan sosok yang sangat indah, dan seorang pria tinggi dan tampan muncul di atas tanah Buddha. Jelas, ini adalah 2 raja dewa, jika tidak sama sekali tidak ada kecepatan yang mengerikan dan paksaan yang kuat. Hari ini pesta raja para dewa. Peri Dantai dan Dewa Laut Timur Li Daozhen juga ada di sini. Para pembudidaya terus-menerus mengagumi. Pada saat ini, leluhur-leluhur Tao dan leluhur Tao yang tak kenal ampun telah menembak, dan fragmen-fragmen kisah cinta yang terlupakan, yang diperjuangkan semua orang telah mencapai tangan mereka. Peri Taranya dan Taisuan dan Dewa Laut Timur Li Daozhen belum menembak, dan tampaknya memikirkan situasi di depan mereka. Chen Nan memandangi 2 sosok di udara yang tercengang. Dia sudah melihat dan Taixuan di alam surga. Itu tidak mengganggu seperti ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Yang benar-benar mengejutkannya adalah Dan Taixuan. Di sebelah pria itu, dia agak sulit untuk percaya bahwa orang yang oleh banyak pembudidaya di tanah Buddha disebut Raja Laut Timur ternyata adalah sepupunya, yang terlalu tak terduga baginya, dia tidak berharap melihat kerabat di surga. Chen Nan ingin banyak berteriak, tapi dia menahannya lagi. 10.000 tahun yang lalu, ketika dia meninggal, sepupunya hanyalah seorang anak berambut. Pada saat itu, walaupun keduanya sangat dekat, mereka jarang bertemu beberapa kali dalam setahun, dan mereka tidak memiliki perasaan yang terlalu dalam. Dan sekarang sepupunya Li Daozhen dan Dan Taixuan berdiri berdampingan 10.000 tahun telah berlalu, dan mungkin dapat mengubah banyak hal. Dia takut dugaan buruk akan terjadi dalam kenyataan. Jika Anda saling mengenali, sekarang jelas bukan saat yang tepat. Pada saat ini, Chen Nan merasakan emosi yang tak terbatas. Pada saat itu, bocah Mautu sudah menjadi Raja Dewa Alam Surga, yang membuat hatinya berfluktuasi. Nenek moyang leluhur Tao dan leluhur Tao yang tak kenal ampun telah secara kasar selesai membaca cuplikan, kisah cinta yang terlupakan, yang mereka raih, dan mereka geram karena ini juga merupakan bab tanpa kepala. Dan Taixuan bukan tipuanmu. Peri yang kejam itu sepertinya berteman denganmu, mengatakan bahwa kali ini umpanmu, yang membuat kita mengambil tindakan. Dan Taixuan tertawa, bergerak seperti bunga musim semi, dan langit sepanjang malam menyala untuk sementara waktu. Jika aku menaruh umpan, apakah itu akan digunakan untuk melawan agama Buddha? Jika ya, aku pasti akan membuang buku memo ini ke istana leluhur perimu. Daotian Daozu mendengus dingin dan berkata, karena itu ada di sini, tolong cepat-cepat. Sepertinya masih ada fragmen dalam 5 elemen, hehe. Raja Iblis Fana mencibir, dan ada sedikit ejekan di mulut Daozu yang putus asa mereka memiliki dendam terhadap agama Buddha, dan sekarang. Itu hanya karena alasan ini. Ketika 2 Raja Iblis tua mengatakan bahwa mereka mampu melakukannya, mereka bergegas ke 5 elemen. Pada saat ini, Li Daozhen, Dewa Laut Timur, tiba-tiba berkata, hei, saya punya perasaan, saya sepertinya merasa. Ada orang yang memiliki hubungan darah dengan saya di sini, tetapi mengapa saya tidak bisa memikirkan orang seperti itu? Wajah cantik dan Taixuan melintas dengan heran, mengatakan, aku sudah lama merasa bahwa seseorang yang tidak seharusnya muncul-muncul di dunia bawah.
Jika Chen Nan mendengar kata-kata dan Taixuan, dia pasti telah berkeringat dan berkeringat untuk waktu yang lama, tetapi pada saat ini dia benar-benar mengembuskan napas, dan fluktuasi jiwa hampir dikaitkan dengan keheningan. Dia tahu bahwa dia sedikit ceroboh dalam menghadapi tingkat Raja Dewa. Mungkin terpapar. Dia diam-diam bersembunyi di balik puncak gunung, terjun ke keadaan hampir membatu, dan untungnya lolos dari kesadaran spiritual yang kuat dan kuat dari dua Raja Dewa. Di atas langit, Raja Laut Timur tampak terkejut, berkata, kamu juga punya firasat ini, siapa itu? Mata dan Taixuan sangat dalam, menatap ke langit, berkata, terlalu banyak orang kuat telah mati dalam ribuan tahun, dan aku tidak bisa berspekulasi siapa yang tertipu sampai mati, dan aku tidak tahu apa tujuannya. Pada saat ini, dalam formasi 5 elemen, iblis mengguncang langit, 5 dewa dan penguasa Buddha, sisa-sisa iblis surgawi, Taois putus asa, dan Taois 100 surgawi bertabrakan dengan sengit. Formasi 5 elemen sudah tak tertahankan. Kamu tidak bisa membiarkan leluhur Huntian Tao berhasil, dan agama Buddha tidak bisa terluka parah, dan Taixuan berkata, ketika dia menerobos udara, postur tubuhnya yang indah melintas ke dalam 5 elemen. Li Daozhen, Raja Laut Cina Timur, memiliki hubungan yang baik dengan Dantai, dan ia mengikuti dengan cermat. Aula Buddha yang megah dan megah tampaknya tidak berkelanjutan. Bahkan jika ada 5 elemen dari formasi hebat dan iblis bernyanyi Zen surgawi, tetapi sekarang beberapa master tingkat dewa menembak pada saat yang sama, kuil dengan formasi hebat tabu akan segera hancur. Chen Nan diam-diam berbalik dari balik gunung, melihat arai 5 elemen energi magis dan atmosfer ilahi pada saat yang sama, di matanya, cahaya meledak ke matanya, menunggu arai besar hancur, dan kemudian ikan di air berlumpur. Para pembudidaya di Tanah Buddha memiliki banyak diskusi. Apakah kamu melihatnya? Beberapa Raja Dewa masuk, menunjukkan bahwa kisah cinta yang terlupakan, benar-benar aneh dan tidak dapat diprediksi, jika tidak mengapa menarik lebih banyak Raja Dewa untuk bertarung. Para leluhur Tao yang tak kenal ampun dan leluhur Huntian Tao harus berada di jalan yang sama. Mereka sama dengan 6 roh jahat, dan mereka harus saling menjaga satu sama lain. Belum lagi peri Dantai dan Dewa Laut Timur. Belum lagi, ketika Dewa Laut Timur tidak menjadi raja, ia menderita berkali-kali. Peri itu menelepon, dan kemudian menikahi Dantai untuk mengirim murid keduanya sebagai istrinya. Ayo menjauh dari sini sesegera mungkin. Pertempuran Raja Tuhan mengatakan bahwa itu tidak boleh menyebar lebih dari puluhan mil. Banyak pembudidaya di Tanah Buddha harus mempertimbangkan situasi mereka saat ini karena kedatangan beberapa raja besar, Kishu sudah merindukan mereka, dan sekarang mereka hanya bisa bergabung dalam kegembiraan. Chen Nan mempelajari pesan penting dari Raja Dewa Laut Timur dari percakapan mereka. Dia diam-diam menghela nafas. Bocah Mautu telah menikah dengan murid kedua dan Taixuan, dan sekarang dia bahkan tidak bisa mengenali Li Daozhen. Terlalu, pada saat ini, semua pemirsa jauh dari Tanah Buddha selama lebih dari 10 tahun, dan mereka menyaksikan dengan cermat di langit. Ledakan, ada. Guntur dan raungan panjang dari leluhur surgawi, void gelap dan kusam menutupi 5 elemen. Kemudian, leluhur Tao yang tak kenal ampun berteriak, dan dunia es dan salju muncul di atas 5 elemen. Segera setelah itu, Buddha, dan Taixuan, dan Li Daozhen membuka dunia kecil mereka di bawah kendali mereka, dan setiap sisi ruang terselubung di luar 5 elemen, saling tumpang tindih dan saling membombardir. Langit dan bumi ini tampaknya runtuh dan hancur berantakan, sementara Tanah Buddha di luar tenggelam, dan banyak puncak hijau dan hijau dengan cepat runtuh. Ledakan, ledakan. Titik. Adegan seperti kiamat, dalam sekejap selusin puncak raksasa telah menghilang, benar-benar musnah di Tanah Buddha. Para penggarap di langit jauh tampak ketakutan, semua hati mereka meledak, kekuatan sihir Raja Dewa tidak bisa dibayangkan, dan ada kecenderungan nyata untuk merobek dunia. Awal, bersamaan dengan siulan sihir, mayat iblis berlari keluar dari susunan 5 elemen. Ada sedikit kegembiraan dan sedikit kemarahan dalam suara siulan. Dia berteriak, menarik, beberapa junior yang baik, menunggu kelompokku untuk kembali dari iblis. Iblis surgawi tetap mengendalikan energi iblis yang mengerikan, dan ingin melarikan diri. Amitabha, setan surgawi, kamu hancurkan Tanah Buddhaku, mohon tetap di sini hari ini. Sang Buddha juga bergegas keluar dari 5 elemen, cahaya Buddha yang luas dan megah, mencegat jalan setan surgawi. Pada saat yang sama, leluhur campuran dan leluhur yang tidak simpatik terus menjerit, tampaknya bertempur sengit dengan peri Dantai dan Raja Dewa Laut Timur, diikuti oleh 5 elemen arai, dan kemudian melonjak ke tingkat yang mengerikan, meledak dengan ledakan. Sepotong kuil Buddha ini akhirnya hancur, dan leluhur Tao yang tak kenal ampun dan ratusan leluhur surgawi bergegas. Peri Dantai dan Li Daozhen juga terbang ke langit untuk menghadapi dua Raja Iblis tua. Ribuan biksu dan Buddha bermeditasi silang bersama-sama, dan terus bernyanyi di mulut. Meskipun 5 elemen arai dihancurkan, mereka tidak dibombardir oleh aliran energi tiranik. Pada saat ini, ribuan beku dan Buddha telah jatuh ke dalam keadaan yang luar biasa, dalam menghadapi konfrontasi antara iblis-iblis surgawi dan beberapa Raja Dewa, meditasi Buddha surgawi mereka mencapai tingkat tertinggi, dan cahaya Buddha mengungkapkan mereka sepenuhnya. Di dalam, pada saat ini mereka layak dua Raja Dewa. Arai 5 elemen yang hancur meledak menjadi aliran energi yang mengerikan. Dalam sekejap mata, 9 puncak gunung runtuh oleh dampak, dan celah besar retak di tanah. Fluktuasi yang mengerikan membuat puncak gunung di gunung yang jauh tidak runtuh, dan berbagai penglihatan muncul, batu-batu berguling, hutan tumbang, dan binatang buas meraung ngeri.
Cahaya Buddha emas yang menyilaukan, petir umumnya melesat ke arah Chenan. Chenan menembakkan dua listrik dingin di matanya, dengan cepat membuka sabuk bagian dalam, dan memblokir cahaya keemasan dengan gunung dewa. Kapan? Ada suara keras, dan gunung-gunung di dunia batin bergetar berulang kali. Peninggalan seukuran kepalan jatuh di dunia batin. Ini benar-benar suatu kebetulan. Bendera, dari susunan 5 elemen, peninggalan yang ditinggalkan oleh Buddha kuno King Zen, baru saja diletakkan di arah ini dan berhasil diterima oleh Chen Nan. Dia telah menonton arai 5 elemen untuk waktu yang lama, dan matanya seperti listrik. Pada saat yang sama, dalam aliran energi, dia menemukan peninggalan kedua dari penguat. Chen Nan membuka sayap Raja Dewa, dan dia tidak dapat ditemukan oleh Buddha dan yang lainnya, dan bergegas ke aliran listrik, berisiko terpecah oleh aliran energi yang mengamuk. Dia menerima peninggalan kedua di dunia batin. Di atas langit, leluhur Tao Tao dan peri Dantai mendesak dunia kecil masing-masing untuk saling berhadapan dengan sengit, dan pertempuran itu sangat tragis. Dalam dunia kecil masing-masing, gunung hijau dan perbukitan hijau terus runtuh, dan danau dan padang rumput terus dihancurkan. Dalam perang tingkat Raja Dewa, peri Tantai merasakan perasaan hati, dan Phoenix menyapu, hanya untuk melihat bagian belakang sayap Raja Dewa bersayap, bergegas dalam aliran energi yang kuat. Pria ini adalah. Dia menunjukkan pandangan serius, merasakan napas yang samar, tapi selalu sulit untuk mengingat masa lalu yang berdebu. Li Daozhen, yang bertempur melawan leluhur Tao yang putus asa, jatuh ke dalam kerugian, dan terus bertahan, juga merasakan, tetapi dia hanya melihat hantu samar, terus-menerus berkedip di bawah. Nenek moyang Tao yang tidak termaafkan jauh lebih kuat daripada raja Tuhannya yang lebih muda, dan dia tidak bisa mentolerir pengamatan dan spekulasi Li Daozhen yang cermat. Dia harus berkonsentrasi untuk berurusan dengan musuh yang kuat lagi. Buddha yang bertarung melawan sisa-sisa iblis surgawi secara bertahap menjadi lebih unggul. Menyegel iblis surgawi cepat atau lambat. Bagaimanapun, itu bukan iblis surgawi yang nyata, tetapi hanya setengah tubuh dan sinar sisa jiwa. Pada saat ini, Sang Buddha berada di arah Chenan. Dia memperhatikan bahwa Chenan telah mengumpulkan dua peninggalan Buddha kuno. Dia tampaknya ingin menghindari para dewa di atas langit dan melarikan diri ke langit. Begitu Sang Buddha menunjuk ke titik yang jauh, sebuah cahaya keemasan memancar ke arah Chenan seperti seekor kuda. Tiba-tiba, ruang merobek celah besar di ruang itu, berisi cahaya keemasan kekuatan Sang Buddha, dan celah besar di ruang yang melahap segalanya, dan datang ke Chenan dalam sekejap mata. Chen Nan telah menyadari krisis dan ingin melarikan diri. Tanpa diduga, Buddha masih menyerang lebih dulu. Sayap Raja Dewa terus bersinar, dan dia mengubah posisinya lagi, dan akhirnya lolos dari pukulan Buddha. Apa? Para dewa di atas langit tidak tahu siapa yang membuat suara kejutan. Sang Buddha tidak berhasil dalam satu pukulan, dan menjentikkan lagi. Seutas benang emas bagaikan kilat, dan itu langsung mengenai mata Chen Nan. Pada saat ini dia merasakan tekanan agung, didorong oleh naluri, yang membuatnya dengan cepat membuka dunia batin. Pohon ilahi dari bumi yang terbenam penuh dengan cahaya, meledak dengan cahaya ilahi hijau yang menyilaukan, menyatu menjadi pusaran energi yang sangat besar, dan perlahan-lahan menyerap benang emas yang mengalir masuk. Namun, dunia batin Chen Nan terguncang oleh gelombang energi yang kejam ini, dan gelombang kejut itu terguncang seperti gempa bumi. Haha, leluhur 100 hari tertawa, kepala botak, dua serangan gagal, merusak wajah Buddha. Pria di langit itu tampaknya berada di ranah abadi, kau penuh kasih sayang, tidak menggunakan kekuatan nyata, akankah biarkan para murid dan cucu Anda mengguncang kepercayaan Anda pada yang tak terkalahkan? Petik 2. Buddha tidak mengatakan sepatah kata pun, ia menjentikkan jarinya untuk ketiga kalinya di langit. Tekanan yang dirasakan oleh Chen Nan pada saat ini tidak dapat dibayangkan, cahaya emas yang menukik ke bawah lebih seperti lampu mati baginya, seperti dunia. Pedang yang berkuasa menempel di lehernya. Chen Nan tidak ingin menjauh dari depannya, tetapi dia merasa bahwa ruang di langit jauh ini sepertinya dipenjara oleh Sang Buddha. Jika bukan karena Dewa King Wing, gerakannya mungkin menjadi sangat lambat. Tekanan besar menyebabkan dia jatuh dengan kecepatan, tidak bisa pergi 100 mil jauhnya, dia dipaksa untuk memperluas sayap Raja Roh dan terus berjuang untuk menghindari, sementara pada saat yang sama mengerahkan Suan Gong ke keadaan ekstrim. Cahaya keemasan Chen Nanzu naik dan turun, dan nyala api. Keemasan naik ke langit, seluruh orangnya berada dalam cahaya keemasan yang indah. Kekuatan yang mendalam diberikan ke keadaan ekstrim, dan jin yang benar-benar menutupi tubuh aslinya. Dan Taixuan dan Li Daozhen keduanya merasa sedikit aneh, tetapi sulit untuk mengetahui perasaan itu. Nenek moyang surgawi juga menunjukkan ekspresi terkejut, mengatakan, keterampilan mendalam anak ini sangat aneh, dan itu benar-benar dapat melindungi napas tubuh, sehingga saya tidak bisa menyelidiki leluhur itu. Sampai seekor naga melantunkan dunia, pedang yang cemerlang muncul dalam nyala api keemasan, jiwa naga melilit, dan beberapa raja besar semuanya saling memandang. Segera setelah itu, 7 atau 8 senjata yang melayang-layang muncul di sekitar cahaya keemasan, dan sesosok keemasan menjulang di dalam nyala api. Daozu yang tak kenal ampun itu tertegun, itu adalah keluarga Chen. Buddha juga membacakan nomor Buddha dan menghela nafas, legenda itu ternyata benar. Nenek moyang leluhur Tao berteriak, dan Taixuan, Anda memiliki hubungan dengan keluarga Chen. Apakah Anda pikir anak itu adalah orang ke-10 dalam legenda? Peri didantai dalam keadaan terpesona untuk sementara waktu, dan pikirannya tampaknya sedikit tidak menentu, dan berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, saya belum bersama keluarga Chen selama ribuan tahun.
Chen Nan tidak bisa mendengar seruan beberapa Raja Dewa. Dia berjuang untuk berurusan dengan kekuatan jari dari Buddha yang menerobos langit. Dia melarikan diri ke kiri dan ke kanan. Setelah dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa mengangkat pedangnya. Namun, pada saat ini, raungan panjang datang dari jauh, dan sepertinya suara itu masih belasan mil jauhnya, tetapi tiba-tiba muncul di tanah Buddha dalam sekejap mata, dan cahaya keemasan sepertinya terkoyak dalam kehampaan, berasal dari ruang yang rusak, itu tak terbayangkan cepat. Suara cangkiau memekakkan telinga, menyebabkan banyak pengamat jatuh ke awan. Sosok emas tiba di dekat Chen Nan dalam sekejap, dan vitalitas emas lembu jantan itu melawan langit, langsung menghilangkan jari-jari Buddha dan menyelamatkan Chen Nan. Raja Sayap Emas Dapeng. Kecepatan, raja pertama dari 3 alam. Dia masih hidup. Teriakan seru datang dari kerumunan menonton. Pada saat yang sama, wajah Gujing Wubo, sang Buddha di dataran tinggi, akhirnya berubah. Nenek moyang Tao yang tak kenal ampun dan leluhur surgawi campuran menunjukkan ekspresi senang dan kemalangan. Orang yang akan datang adalah Raja Dapeng. Jubah hitam besar menutupi tubuhnya yang tinggi dan tampan, separuh wajahnya heroik dan setengah dari tengkoraknya mengerikan. Dia meraih pergelangan tangan Chen Nan, menariknya ke cahaya listrik, dan berputar-putar di tanah Buddha untuk sementara waktu, dan itu membuat orang merasa bahwa cahaya langit masih melekat. Yang lain mungkin tidak memperhatikan apa-apa, tetapi sang Buddha marah. Ia membaca nomor sang Buddha dan berteriak, Raja Dapeng, apakah Anda ingin merebut relik yang ditinggalkan oleh Buddha kuno? Tidak begitu mudah. Cahaya Buddha yang perkasa menyelimuti dan menutupi menuju Raja Dewa Dapeng dan Chen Nan. Pencuri itu botak. Hari ini, Raja tidak ingin memulai denganmu, dan mengumpulkan beberapa relik sebagai bunga. Tindakan Raja Dewa Dapeng terlalu cepat, Buddha menggunakan mana dan ingin membatasi ruang ini, tetapi masih sulit untuk memblokir cahaya emas yang bergerak seperti kilat. Sementara sang Buddha berkonfrontasi dengan sisa-sisa setan surgawi, ia juga harus mengambil tindakan untuk membatasi ruang di bawah ini. Itu benar-benar membuatnya merasa lemah, dan ia ingin membagi sinar inkarnasi, tetapi sisa-sisa setan surgawi maupun Raja Dapeng tidak. Sinar inkarnasi dapat menghadapinya. Haha, pencuri itu botak. Terima kasih Sari. Raja Dapeng tertawa liar. Namun, pada saat ini, ribuan biksu dan Buddha melantunkan nyanyian Buddha surgawi perlahan-lahan terbang ke langit bersama dan menyelimuti Raja Dapeng yang bersayap emas. Karakter seperti apakah Raja Dewa Dapeng? Dia telah lama menyadari bahwa meditasi Buddha pada hari ini tidak mudah diprovokasi, dan dia tidak akan bersaing dengannya sekarang, berputar lagi, dan kemudian menarik Chen Nan untuk menerobos langit. Kecepatannya sangat cepat. Ngeri, kungfu menghilang di ujung langit hanya dalam sekejap mata. Chen Nan sangat berterima kasih kepada Raja Dewa Dapeng, tetapi dia tidak berharap dia tiba di saat seperti itu. Terima kasih telah membantu Raja Dewa. Sama-sama. Saya pernah berkata bahwa saya memiliki dendam terhadap Buddha. Jika Anda benar-benar memiliki keterampilan dan membuat tanah Buddha kehilangan wajahnya, saya pasti akan membantu Anda pada saat yang genting. Raja Dewa Dapeng tertawa dan berkata, haha. Saya tidak pernah membayangkan bahwa anak Anda begitu berani sehingga ia menggunakan, terlalu acuh tak acuh, untuk membuat tanah Buddha dalam kekacauan. Ini benar-benar hati saya. Petik 2. Tiba-tiba, ekspresi Chen Nan tiba-tiba berubah, dan dia merasakan tubuhnya membengkak, seolah-olah dia akan meledak, dan seluruh garis keturunannya santai. Kemunculan Raja Dewa Dapeng berubah, dan berteriak, buang sedikit peninggalan, pencuri itu bodoh. Chen Nan dengan cepat membuka dunia batin, dan ternyata ketiga relik itu berputar cepat, terus-menerus membombardir zona yang kacau, dan sepertinya dunia kecil ini akan hancur. Begitu langit batin dan bumi terbuka, 3 peninggalan Buddha kuno meletus, dan perasaan meledak Nan Chen menghilang. Lengan Dapeng ilahi raja menyebar, 2 sayap emas cahaya muncul, menutupi 3 peninggalan, pada saat yang sama, 2 peninggalan digulirkan di lengannya, dan cahaya keemasan terus menyemprot. Kelima peninggalan itu bertabrakan secara konstan dalam 2 sayap cahaya itu, dan tampaknya berjuang mati-matian dengan kehidupan. Aku khawatir kebotakan pencuri itu akan mengecewakanmu. Kamu tidak bisa mengambil kembali peninggalan ini. Raja Dapeng sayap emas Wang Hun berjalan naik dan turun dengan cahaya keemasan dan Tao, mengungkapkan momentum besar, dan semua kekuatan para dewa bergegas ke 5 peninggalan, nampaknya dia bertarung dengan sang Buddha melintasi ruang. Akhirnya, 5 peninggalan Buddha kuno akhirnya berhenti berdetak, perlahan-lahan menenangkan, ia melambai ke dunia batin Chen Nan. Ini, Chen Nan menunjukkan ekspresi terkejut. Raja Dapeng berkata, 5 peninggalan dalam formasi 5 unsur, ditambah salah satu dari Buddha pertama, pernah dikeramatkan oleh sang Buddha. Meskipun ia kemudian dihapus dari tandanya, ia sepenuhnya bekerja ketika ia menjalankan pikirannya, masih bisa memiliki sentuhan perasaan. Untungnya, kami baru tahu tepat waktu, kalau tidak, ia harus tiba-tiba ditarik olehnya. Petik 2. Terima kasih, senior. Raja Dapeng berkata, Anda dan saya masing-masing mendapat 2 peninggalan Buddha kuno dari formasi 5 unsur yang rusak, tetapi sayangnya yang lain jatuh ke geng pencuri yang meneriakkan meditasi Buddha, jika tidak kelima semuanya dikumpulkan. Tapi untungnya, Anda mendapat peninggalan Huairen sebelumnya, 5 peninggalan sudah cukup. Petik 2. Chen Nan tampak curiga dan berkata, apakah kamu tidak perlu 13 peninggalan Buddha kuno? Haha. Raja Dapeng tertawa dan berkata, beri kamu tujuan yang tinggi, sehingga kamu dapat menyadari kesulitan di dalamnya dan kamu harus menggunakan berbagai cara untuk memperjuangkannya. Faktanya, keempat peninggalan itu hampir sama,
tetapi jika ada 5, itu sudah cukup. Tidak peduli berapa banyak, itu akan sia-sia. Petik 2. Chen Nan terdiam beberapa saat. Raja Dapenggat berkata, nirvana pada awalnya adalah proses kelahiran kembali, proses mengumpulkan kehidupan tanpa akhir, menerobos kepompong, dan menyublimasi lagi. Tentu saja, proses ini pasti akan disertai dengan bahaya besar. Pencuri Zen dari dinasti King Botak, dan penanamannya tidak dapat diprediksi selama masa hidupnya, tetapi dia tidak tahu mengapa nirvana diperlukan, tetapi kecelakaan terjadi dalam prosesnya. Nirvana dilahirkan kembali tanpa antisedentisme, meninggalkan 13 peninggalan, membawa kekuatan hidup tanpa akhir. Peninggalan seperti itu, untuk semua makhluk di surga, peninggalan adalah pintu menuju kehidupan, tidak peduli seberapa serius cederanya, selama peninggalan itu ada, itu setara dengan membuka pintu menuju kehidupan. Petik 2. Chen Nan sedikit terkejut. Raja Dapeng kemudian berkata, peri yang kejam itu dibudidayakan hingga kedalaman yang tinggi, sehingga energi vital yang diperlukan untuk membangkitkan kembali tubuhnya tentu sangat besar. Tetapi ada legenda bahwa raja yang sekarat terluka parah, selama 4 peninggalan botak Zen botak Anda dapat hidup kembali, dan saya pikir bahkan jika peri yang kejam memperbaikinya, 5 akan cukup. Petik 2. Untuk Raja Dapeng, Chen Nan sangat berterima kasih. Setelah mengatakan ini, Dapeng Senwang berbalik dan menatapnya lekat-lekat, mengatakan, saya tidak mengharapkannya, dan kadang-kadang saya mengalihkan pandangan, Anda ternyata adalah keluarga Chen. Mengapa para senior mengatakannya? Chen Nan terkejut. Dia masih tidak mengerti bahwa Dewa Dapeng, Buddha, dan yang lainnya sudah menemukan sesuatu yang tidak dia ketahui melalui keadaannya yang mendalam. Dikatakan bahwa ada keluarga bernama Chen di surga ini. Mereka bersembunyi di Yunsen dan tidak tahu di mana mereka berada. Ada banyak legenda ilusi. Chen Nan bersemangat untuk beberapa saat, dan berkata, maksudmu mereka telah tinggal di surga. Rahasia apa yang mereka miliki? Keluarga macam apa mereka? Ini adalah keluarga yang kekuatannya tidak dapat diprediksi. Jarang terjadi selama ribuan tahun untuk muncul di dunia. Dikatakan bahwa mereka telah bekerja keras sejak zaman kuno dan ingin membangkitkan kembali sosok dari zaman kuno hutan belantara. Kegembiraan Chen Nan tidak dapat ditambahkan. Meskipun berita yang dia dapatkan sekarang sangat tersebar, secara naluriah, keluarga dengan nama keluarga Chen ini harus memiliki hubungan yang hebat dengan dia. Apakah ada seseorang bernama Chen Zan di keluarga Chen ini? Chen Nan bergegas keluar. Meskipun dia ingin bertanya banyak hal, dia masih sangat ingin mengetahui berita tentang ayahnya, Chen Zan. Raja Dapeng menatapnya tanpa diduga dan berkata, ini adalah karakter legendaris yang kekuatannya tidak terhitung, dan dia adalah pengkhianat terbesar dari keluarga Chen. Apa? Chen Nan tercengang, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa memahami sebab dan akibat dalam hal apapun. Bagaimana mungkin ayahnya Chen Zan menjadi pengkhianat terbesar dari keluarga Chen? Apa-apaan ini? Jelas, keluarga Chen adalah keluarga yang sangat tua, yang memiliki terlalu banyak rahasia. Chen Nan ingin segera bertanya tapi kemudian Raja Dapeng berkata kepadanya, saya sangat berterima kasih kepada Anda sekarang tertarik, ada banyak hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, kita akan membicarakannya sebentar lagi. Sekarang, saya akan membantu setan surgawi. Orang kuat legendaris menerobos segel dan setengah dari tubuh, mengandalkan sinar sisa jiwa, sudah memiliki ini kekuatan sihir yang hebat, aku sangat ingin melihat Tianmo yang legendaris bergabung kembali dan kembali. Petik 2. Bagaimanapun, Raja Dewa Dapeng meninggalkan gambar residu di tempat dan menghilang, hanya menyisakan satu kalimat yang melayang dari langit. Kamu pergi ke retretku dan menunggu, lebih dari setengah hari, aku pasti akan kembali. Suasana hati Chen Nan bergairah, tidak hanya dia mengumpulkan peninggalan Buddha Zen kuno, harapan kebangkitan Yuxin meningkat 1 poin, tetapi pada awalnya juga mempelajari rahasia keluarga Chen, berharap untuk mengetahui kebenaran yang tak terbayangkan, dan tidak membiarkannya bersemangat. Menurut posisi dalam memori, Chen Nan membuka sayap Raja Dewa dan dengan cepat bergegas menuju mundur Raja Dewa Dapeng. Chen Nan banyak berpikir di jalan, tetapi selain kegembiraannya, dia menggigil dan menggigil. Keluarga Chen ingin membangkitkan kembali karakter sejak zaman banjir kuno. Ini, dia memikirkan senjata dan bayangan yang muncul di belakangnya setelah latihan terbalik Xuan Gong. Meskipun Xuan Gong sekarang berjalan maju, senjata dan sosok yang tidak diketahui lebih jelas. Apakah itu? Apakah orang yang akan dibangkitkan hanya orang di belakangnya? Apakah proses kebangkitan ini membutuhkan anak-anak keluarga Chen? Punggung Chen Nan membeku. Bai Yun melayang pergi, bumi mundur dengan cepat, Chen Nan terbang jauh-jauh, secepat kilat, dan akhirnya tiba di retret Raja Dewa Dapeng sebelum fajar. Temui Sang Xian. Benci Skylaw baru saja terbang di atas lembah. Ya Tuhan, aku sangat merindukanmu, akhirnya kau ada di sini. Phoenix kecil mendengar suara itu dan bergegas dari lembah, sedikit air mata tergantung di sepasang mata Phoenix. Jelas, Xiao Budian telah beradaptasi dengan kehidupan dengan Chen Nan dan mereka tidak bersenang-senang pergi sendirian. Chen Nan membuka dunia batin dan melepaskan 2 naga. Tongkat dewa besar sudah menyala, dan kita telah datang ke sarang Raja Dewa. Seru Baby Dragon. Chen Nan menyapa beberapa orang dan jatuh ke lembah untuk dengan tenang menyembuhkan luka-lukanya. Dia berharap untuk menunggu kembalinya Raja Dewa Dapeng, dan sebuah misteri besar akan segera dipecahkan. Sial, ini benar-benar sulit dipercaya. Chen Nan duduk di hutan batu dan memecahkan batu besar di sampingnya.
Semuanya seperti mimpi, ada keluarga kuno dengan nama keluarga Chen di surga mendengarkan suara Raja Dapeng. Keluarga ini tampaknya sangat kuat sehingga semua raja di jalan sangat tabu. Chen Nan, seorang manusia mungil, dibangkitkan dari makam dunia manusia, dan kehampaan yang pecah memasuki surga. Itu bergelombang sepanjang jalan, dan dia selalu berpikir bahwa orang yang kesepian pergi ke depan dan menjelajah secara mandiri. Sekarang seorang pendukung yang kuat muncul di depannya, dia tidak tahu apakah dia harus bersemangat atau tidak. Setelah tenang, Chen Nan membuat rencana terburuk. Chen Zan adalah pengkhianat besar keluarga Chen. Dia adalah putra pengkhianat. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi keluarga legendaris Chen di masa depan. Mungkin saya ingin menjadi musuh keluarga kuno dan kuat ini. Sinar matahari menembus ke lembah, dan bunga-bunga yang menarik di kejauhan menunjukkan aroma yang kuat. Sudah setengah hari dan hampir siang. Chen Nan sedikit khawatir, dia benar-benar takut akan kecelakaan Dapeng Gat Wang Seng. Namun, dia khawatir. Pada pukul 10 siang, raungan panjang datang dari jauh, dan sosok emas meninggalkan bayangan panjang di kehampaan. Seperti pelangi emas. Ah, leluhur dewa sudah kembali. Hentian panik. Phoenix kecil bahkan berseru, oh, iblis tua telah kembali, langitku telah kehilangan warnanya lagi, sakit dan sakit. Aku benci iblis tua. Xiao Dou dengan menyedihkan terbang di belakang Chen Nan, diam-diam membidik jin-jin yang semakin dekat. Panggilan. Angin keras bertiup di lembah, dan Raja Dapeng bersayap emas turun dari langit, disertai dengan teriakan nyaring, kalian berdua malas lagi. Benci langit rendah, dan kamu akan segera menerbangkanku 500.000 mil. Benci langit hampir pingsan. Apa konsep 500.000 mil? Dia bukan burung. Dapeng sejati, jarak yang begitu jauh baginya cukup untuk terbang tanpa tidur selama beberapa hari. Ya Tuhan, aku adalah aku. Terbang aku 600.000 mil. Apa? Ah, kenapa kamu tidak pergi sekarang? Tambahkan lagi 200.000 mil. Meskipun langit sangat ketakutan, benci langit berlalu, tetapi kali ini dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Sayapnya menyebar ke langit dan menghilang di ujung langit. Raja Dewa Dapeng berkata pada dirinya sendiri, anak kecil, kamu ingin mengaktifkan garis keturunan burung Dewa Dapeng. Hanya ketika sayap yang lelah patah, setiap hari mulut memuntahkan darah Tuhan. Chen Nan sangat berduka atas kebencian terhadap langit, dan leluhur sesat itu mengajarkan bahwa tidak mungkin untuk hidup tanpa lemparan. Namun, dia membenci masa depan. Semakin optimis, Phoenix kecil berbisik di belakang Chen Nan, penjahat, iblis, orang gila, orang sesat. Dan kamu anak kecil, sembunyikan apa? Cepat pergi ke magma bawah tanah untuk mundur, kapan kamu bisa mengikuti magma ke pusat bumi? Atau tangkap dan taklukkan jiwa api, lalu kembali. Mendengar kata-kata Raja Dewa Dapeng, Phoenix kecil menangis dengan cemas dan sedih. Aku takut, aku masih muda, kau tidak bisa menyiksaku seperti ini. Raja Ilahi Dapeng memarahi, apa yang mengerikan? Ketika saya sebesar Anda, saya mulai bertarung melawan iblis dan abadi, berjuang di ambang kehidupan dan kematian setiap hari. Anda adalah Phoenix, Anda tidak bisa menjadi Nona Jiao Jiao, karena ini adalah surga yang terkuat. Jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk mencocokkan identitas Anda, cepat atau lambat, itu akan berkurang menjadi hewan peliharaan orang lain, dan akan kehilangan wajah kaisar unggas superior kami. Petik 2. Aku. Xiao Bu menundukkan kepalanya, dan kemudian tiba-tiba bangkit, berteriak keras, kamu cabul, gila, iblis. Namun, setelah ventilasi selesai, Phoenix kecil melebarkan sayapnya, melambung ke langit, dan terbang menuju kawah puluhan mil jauhnya. Meskipun Raja Dapeng menuntut, Chen Nan sangat menghargainya, Phoenix kecil terlalu lemah, benar-benar membutuhkan guru yang ketat untuk mempertajamnya, dengan identitas dan bakatnya, prestasi masa depannya tidak terbatas. Hei, Chen Nan tertawa dan berkata, Raja Dewa benar-benar mengajarkan jalan. Aku ingin tahu apakah Raja Dewa dapat menerima 2 murid lagi. Oh, tongkat Dewa Besar sudah menyala. Chen Nan, kau sangat keji. Ketika Baby Long mendengar ini, desir menghilang. Zijin Shenlong bergerak 1 langkah lebih cepat dari Xiaolong. Naga dengan ekor besar akan menghilang di luar lembah, hanya menyisakan. Kalimat berikutnya jika tidak ada yang dilakukan, cuma bercanda, Paman Long sudah sangat tua, jika saya disiksa oleh orang cabul itu setiap hari, saya mungkin juga bunuh diri saja. Raja Dapeng jarang tersenyum dan berkata, saya tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepada mereka. Metode budidaya saya hanya cocok untuk mengajar para pembudidaya unggas. Mendengar kalimat ini, bayi naga kepala pencuri harta dan otak pencuri muncul, dan kemudian terbang. Bajingan tua itu lebih berhati-hati, menonton dengan bosan di luar lembah. Chen Nan tidak benar-benar ingin mendorong kedua naga itu ke Raja Dapeng. Dia juga merasa bahwa kedua naga itu tidak cocok untuk berlatih bersama kaisar burung di depannya. Dia benar-benar peduli tentang rahasia keluarga Chen, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertanya. Dapeng Senwang juga memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada Chen Nan, ia memusatkan perhatian pada Chen Nan. Tao, jalankan misteri Anda dengan semua kekuatan Anda, biarkan saya melihat jiwa perang di belakang Anda dan senjata misterius. Jantung Chen Nan bergerak, dan vitalitasnya melonjak, cahaya keemasan keluar melalui tubuh, nyala api keemasan. Menyala, dan sesosok emas tinggi muncul di belakangnya. Mata emas membuka dan menutup, dan kedua lampu berlanjut berkedip keluar, ada udara samar di dunia. Seekor naga melantunkan lembah. Di tangan kanan sosok emas adalah pisau sihir emas. Kepala naga seperti makhluk hidup di pegangannya,
semburan naga yin terus menyebar, dan jiwa naga samar-samar mengelilingi pisau ajaib. Tangan kiri sosok emas adalah senjata humanoid dengan panjang lebih dari 1 meter. Gambarnya tidak jelas dan tidak jelas, tetapi dapat dilihat dengan jelas bahwa humanoid itu terikat oleh rantai besi yang berat, dan tampaknya terikat erat. 7 senjata lainnya dengan gambar tidak jelas melayang-layang di sekitar Chenan. Ada nafas misterius. Mengerikan, mengerikan. Raja Dapeng bergumam pada dirinya sendiri. Tampaknya sangat terkejut. Dia pertama kali datang ke sisi kiri Chenan, menunjuk ke perisai yang relatif jelas dan sederhana, mengatakan, ini harus menjadi perisai kuno legendaris, si Dangdang. Saya pikir jika ada perisai seperti itu di dunia ini, bahkan para dewa utama barat dan raja-raja timur tidak dapat menerobos. Petik 2. Si Dangdang. Bagaimana asalnya? Chen Nan sampai sekarang baru kemudian tahu nama perisai kuno ini. Dikatakan bahwa ini adalah perisai kuno misterius yang telah diturunkan untuk beberapa kali mitologis, tetapi dikatakan bahwa itu telah rusak, dan alasan spesifiknya tidak jelas bagiku. Raja Ilahi Dapeng mulai melihat bayangan emas samar-samar yang menyerupai pedang panjang lagi, dan menghela nafas, ini pasti pedang pisah, yang dikatakan sebagai senjata tertinggi untuk menebas para dewa dan menghancurkan yang abadi. Sangat disayangkan, dikabarkan telah hancur. Kemudian, dia berjalan ke sisi lain Chenan, menunjuk ke sebuah bayangan bengkok, berkata, ini harus menjadi busur belakang legendaris, yang sangat kuat. Jika ada cukup perbaikan untuk mengendalikannya, dikatakan bahwa itu dapat membunuh dewa dan setan di luar angkasa. Ini adalah permata. Tapi, sayangnya, itu menunjukkan bayangan di sebelah Anda. Meskipun dikatakan bahwa busur ini masih diturunkan ke dunia, setidaknya setengah dari jiwa telah hilang, kurang setengah kekuatan roh sejati. Petik 2. Chen Nan bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Sen Peng, Raja Dapeng, berkata, mari kita bicara seperti ini, semua tentara ajaib yang menampakkan diri Anda pada saat ini adalah semua harta yang telah diturunkan dari zaman kuno, tetapi mereka benar-benar hancur atau hilang bagian dari jiwa. Petik 2. Bukan. Wajah Chen Nan tidak percaya, dia tidak akan sombong betapa hebatnya dia, seluruh dunia tidak bisa berbalik. Raja Dewa Dapeng tersenyum tipis dan berkata, karena kamu adalah orang ke-10 dalam legenda. Astaga, Chen Nan bahkan lebih bingung lagi. Orang ke-10 dalam legenda, ke-10 di dunia, tuan ke-10 dari zaman kuno. Ini terlalu dibesar-besarkan, kecuali jika otak terbakar, tidak ada yang akan percaya. Raja Dewa Dapeng memandangi wajahnya yang berubah dan dengan jelas berkata, tidak ada yang salah, kau adalah orang ke-10 dalam legenda, bintang bencana ke-10, bintang sial yang ke-10. Astaga, Chen Nan hampir tersenyum marah, masih berpikir bahwa dia adalah pemain terbaik ke-10 di dunia, dan hasilnya memang keberuntungan terburuk ke-10. Senior, apakah kamu bercanda? Hal semacam ini juga memiliki peringkat, dapatkah kamu memprediksi? Ya, karena kamu adalah anggota keluarga Chen, karena latihan yang kamu praktekkan disebut Wudan, juga dikenal sebagai Xingmujing. Meskipun dia tahu nama asli Xuan Gong, dia bahkan lebih bingung dan berkata, hanya karena Xuan Gong ini. Apa artinya ini? Ya, itu karena itu. Sen Peng, Raja Dapeng, berkata dengan suara yang dalam, Wudan, mencakup semuanya, dan itu adalah prestasi yang luar biasa. Tetapi ini bukan yang pertama di dunia, dan ada beberapa metafisika yang dapat dibandingkan dengan itu. Bagian yang benar-benar menakutkan dari Wudian berasal dari nama panggilan lain, Sutra Pemanggilan. Itu lebih dari sekumpulan formasi tabu daripada metode latihan. Itu adalah formasi yang didasarkan pada tubuh manusia sebagai organ. Petik 2. Chen Nan keluar dengan perasaan dingin di dalam hatinya. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, tolonglah, Tuhan Raja, tolong jelaskan. Meskipun saya mungkin keturunan keluarga Chen yang Anda katakan di mulut saya selalu tumbuh di dunia manusia, tidak sama sekali. Mengetahui rahasia tabu ini, bahkan hanya diketahui bahwa itu disebut pemanggilan. Petik 2. Di mata Raja Dewa Dapeng, Zhan Zhengwang sangat jelas. Dia menatap Chen Nan sejenak dan berkata, apa maksudmu itu benar? Iya, Raja Dapeng mengungkapkan ekspresi bijaksana dan berkata, keluarga Chen di dunia manusia, apakah itu garis darah keturunan pengkhianat besar keluarga Chen yang legendaris Perang Chen? Perang Chen yang legendaris tidak memiliki garis darah yang tersisa, ini, mungkin legenda tersebut memiliki kesalahan. Namun, tidak peduli apa yang Anda katakan, Anda adalah keturunan keluarga Chen, tidak diragukan lagi, kalau tidak mungkin untuk mempelajari panggilan iblis dan menjadi orang ke-10. Sekarang Chen Nan sedang terburu-buru, dia diam-diam menunggu Dapeng God King untuk memberitahunya secara rinci. Orang-orang dari keluarga Chen gila, tetapi orang-orang dari keluarga Chen juga kuat, begitu kuat sehingga para dewa surga sangat tabu. Menurut legenda, keluarga mereka telah diwarisi sejak zaman kuno, meskipun tidak ada yang percaya rumor ini, tapi tidak ada seorang pun di kelas Raja Dewa Surgawi yang berani meremehkan keluarga. Legenda mengatakan bahwa mereka ingin memanggil orang kuat yang jatuh pada zaman kuno dan ingin membangkitkannya. Untuk cita-cita gila dan tidak realistis ini, dikatakan bahwa keluarga ini telah melakukan terus-menerus sejak zaman kuno. Sulit membayangkan motivasi macam apa yang mendukung mereka dan tidak pernah mengubah kepercayaan mereka. Petik 2. Raja Dapeng menghela nafas dan berkata, legenda, orang itu adalah nenek moyang keluarga Chen.
Keluarga Chen benar-benar sulit dimengerti, saya tidak tahu mengapa mereka memiliki keyakinan yang terus-menerus. Mungkin mereka berada di zaman kuno nenek moyangnya, benar-benar karakter yang cukup mengejutkan untuk dibanggakan dari zaman ke zaman. Mungkin suatu hari, dia benar-benar dapat hidup kembali. Petik 2. Dikatakan bahwa leluhur keluarga Chen tidak bisa dihancurkan di langit dan bumi, dan jiwa yang hancur abadi di seluruh dunia. Leluhur abadi tidak dapat sepenuhnya dihancurkan. Darah nenek moyang kuno mengalir dari tubuh keluarga Chen. Sebagian kecil dari kekuatan jiwanya yang hancur, kekuatan jiwanya yang rusak ini diturunkan dari generasi ke generasi. Petik 2. Keunikan yang disebut panggilan iblis bukanlah berbagai keterampilan unik yang ditambahkan kemudian. Bagian yang paling penting adalah rencana induk yang tidak lebih dari beberapa ribu kata, dan garis jasa. Itu untuk keluarga Chen. Fisik dan orisinalitas, keluarga Chen yang berlatih jenis latihan ini, perlahan-lahan dapat mengumpulkan kekuatan jiwa yang hancur yang berserakan di dalam darah. Petik 2. Selama mereka dapat mengumpulkan bagian dari kekuatan jiwa di dalam tubuh, mereka dapat merasakan dari jarak jauh kekuatan jiwa yang hancur antara langit dan bumi, dan mereka dapat mengumpulkan jiwa leluhur mereka sedikit demi sedikit. Ada ramalan kuno bahwa keluarga Chen akan memiliki 10 orang bijak, dan ke-10 akan menjadi karakter yang menghancurkan bumi. Menurut legenda, garis keturunan darah mereka sangat istimewa, hampir sama dengan nenek moyang keluarga Chen. Ini sebanding dengan jumlah upaya terbaik keluarga Chen dari semua generasi. Jiwa-jiwa yang hancur yang dikumpulkan oleh 10 orang suci bersama-sama dapat membangkitkan pengetahuan spiritual orang besar di zaman kuno, dan leluhur keluarga Chen dapat sepenuhnya memulai jalan kebangkitan. Petik 2. 8 orang suci pertama, seperti yang diharapkan, mengumpulkan cukup kekuatan jiwa yang hancur, dan setelah mereka berhasil, mereka dihancurkan sampai mati. Namun, penampilan orang ke-9 mengganggu penyebaran keluarga Chen, dan orang ke-9 menjadi keluarga Chen. Pengkhianat terbesar. Petik 2. Mendengar ini, Chen Nan berseru dan berseru, orang ke-9 adalah Chen San. Ya, orang yang ke-9 adalah Chen San. Dia tidak mau membuat gaun pengantin untuk orang lain, bahkan jika orang itu adalah leluhurnya. Akulah yang hidup denganku, adalah kredonya, dia ternyata keluarga Chen, dan akhirnya lahir kematian tidak diketahui. Namun, sejak itu ia menghilang. Petik 2. Chen Nan tidak percaya, dan bertanya, seberapa kuat Chen San? Tentu saja, bagaimana mungkin kita tidak bisa melawan keluarga Chen yang mengerikan? Dewa Dapeng memandangnya dan menghela nafas, kamu tidak tahu betapa gilanya keluarga Chen, 10 orang suci dari keluarga Chen tidak kehabisan udara. Apa yang bisa terjadi? Mereka menghabiskan banyak upaya dari keluarga Chen. Kegilaan keluarga Chen tidak dapat dibayangkan. Mereka menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan beberapa jiwa yang kuat, yang merupakan harta super seperti busur Houyi dan pedang langit. Jiwa yang tersisa ditarik oleh Zhong Shengsheng. Beberapa harta jiwa yang tersisa dipukuli ke dalam tubuh seseorang. Bisakah Anda mengatakan bahwa orang ini tidak kuat? Petik 2. Chen Nan berseru, maksudmu? Raja Dewa Dapeng memandang naik turunnya tentara di sekitar Chen Nan dan berkata, ya, Anda sama dengan perang Chen. Ini disebut membangkitkan jiwa dengan jiwa, mengumpulkan jiwa dengan jiwa. Legenda mengatakan bahwa leluhur Anda menggunakan harta itu, jiwa harta karun telah memasuki tandanya. Jiwa harta karun tidak hanya dapat membuat Anda lebih kuat dari yang dapat Anda bayangkan, tetapi juga membantu Anda mengumpulkan jiwa leluhur dengan lebih cepat. Petik 2. Ini, Chen Nan terkejut sampai dia tidak bisa menambahkan lagi. Raja Dapeng berkata, pertempuran legendaris telah menghilang selama ribuan tahun. Bagaimana jiwa harta di tubuhnya dapat dihancurkan ke tubuh Anda? Untuk mengetahui bahwa jiwa harta itu hanya dapat ditarik dari tubuh para pendahulu. Hanya dengan begitu Anda dapat menembus tubuh orang berikutnya. Anda datang dari dunia, apakah Anda mengatakan bahwa Chen Zan hidup dalam pengasingan? Atau mungkin keluarga Chen menangkap Chen Zan, dan sekarang Anda adalah orang ke-10. Mungkin Anda benar-benar menunggu potensi besar yang tersembunyi jauh di dalam diri Anda dapat disebut sebagai manusia ke-10 yang sebenarnya. Anda adalah korban, tetapi mereka yang berani menghalangi kemajuan Anda dalam proses itu pasti akan mengundang keluarga Chen. Ditembak, Anda benar-benar bintang bencana, penyangkalan diri dan penyangkalan diri. Petik 2. Pada saat ini, hati Chen Nan melonjak dengan gelombang besar, keluarga, warisan keluarga Suangong, bahkan dengan rahasia yang mengejutkan, itu benar-benar melebihi imajinasinya. Sebenarnya semakin dekat, dan hampir keluar, tapi hati Chen Nan sangat kacau. Bayi naga di sebelahnya berkedip-kedip dengan mata besar, pandangan terpesona, naga emas ungu di kejauhan tercengang, dan pandangan yang luar biasa. Raja Dapeng berkata, ketika saya pertama kali mendengar legenda, saya pikir itu luar biasa. Bagaimana kekuatan jiwa yang hancur disembunyikan dalam darah keturunan saya, tetapi hari ini saya melihat orang di belakang Anda setelah gambar misterius, beberapa percaya rumor ini. Petik 2. Chen Nan tenang untuk waktu yang lama. Dia punya perasaan bahwa Chen War pasti tidak akan dikalahkan. Dia dengan mantap menatap Dapeng God King Road. Bagaimana Anda tahu God King begitu detail? Peri-peri yang kejam sepertinya tidak tahu ini. Petik 2. Haha. Alasan mengapa penyu umur panjang senior membiarkanmu datang padaku untuk membangkitkan kembali peri yang kejam, tidak sulit untuk melihat sesuatu. Meskipun aku bukan orang terpanjang di surga, aku mengerti bahwa kebanyakan orang tidak dapat membandingkan dari
Pada saat ini, Chen Nan melihat ke samping, dia merasakan krisis besar dari dunia batin, dia dengan cepat membuka dunia batin. Saya melihat bahwa 5 peninggalan emas berputar-putar terus-menerus di atas kanopi pohon Dewa Dingdi, menunjukkan napas besar kehidupan. Tubuh Yusin di mahkota pohon bergetar, dan cahaya emas melesat dari relik ke leher dan dadanya yang terluka parah. Chen Nan sangat terkejut dan bahagia, dan Yusin bahkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pada saat ini, Raja Dapeng telah melangkah ke langit dan bumi bagian dalam Chen Nan. Dia memandangi Dingdi Gatri dengan sedikit terkejut dan berkata, tubuh Hou Yibo memiliki akar roh setengah jiwa. Jika naga bajingan mengenakan baju besi Xuan Wu juga di dunia batin, Dapeng Senwang akan berseru lagi, tapi dia tidak melihat asal dari 2 gunung dewa. Tiba-tiba, Raja Dapeng berteriak, Chen Nan, apakah kamu akan membangkitkan peri yang kejam, atau kamu ingin membangkitkan apa yang disebut Yuxin di mulutmu? Tentu saja, jika kamu ingin menghidupkan kembali Yuxin. Kalau begitu cepat kendalikan akar-akarnya dan membuang tubuh peri yang kejam dari dunia batinmu, jika tidak, peri yang dibangkitkan itu benar-benar peri yang kejam. Hati Chen Nan sangat menakjubkan, dia percaya kata-kata Raja Dapeng jika mayat dibangkitkan pada saat ini, tentu saja akan menjadi peri yang kejam yang selamat karena dia telah menjadi tubuh yang dominan selama ribuan tahun. 2 pohon Dingdi Sensu ditarik ke atas, dan tubuh Yuxin terlempar ke dunia luar dengan teriakan. Tubuh Yuxin terbang keluar dari pintu keluar dunia batin, tetapi 5 relik juga terbang keluar, luka di sekitar tubuh. Penampilan Raja Dewa Dapeng berubah, dan ia melambaikan cahaya keemasan ke 5 relik, tetapi hasilnya di luar dugaannya, 5 relik itu benar-benar menembus cahaya keemasan dan bergegas ke dunia luar dengan mayat. Tidak, peri tanpa ampun itu benar-benar akan dibangkitkan. Sen Peng, Raja Dapeng, berkata dengan suara yang dalam, ini, terlalu banyak lupa catatan cinta kasih, layak mendapatkan keajaiban surga yang pertama, dan itu sangat bagus. Selalu ada jejak kehidupan. Sekarang terstimulasi oleh nafas kehidupan yang sangat besar dari 5 peninggalan, bahkan ada lebih banyak alasan untuk kebangkitan, yang sepenuhnya secara tidak sadar memimpin tindakannya. Petik 2. Raja Ilahi Dapeng memotong telapak tangannya secara berurutan, memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dan akhirnya memotong 4 relik, tetapi yang kelima akhirnya ditarik oleh kekuatan aneh, dan akhirnya berubah menjadi cahaya. Bekas luka di dada. Bangun, teriak Raja Dapeng, dan kekuatan yang menakutkan berfluktuasi di seluruh lembah. Relik yang belum masuk ke dada tubuh akhirnya muncul lagi. Namun, pada saat ini, tubuh Yusin melayang di udara tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian berdiri di kekosongan dengan kuas, dan 2 listrik dingin keluar dari matanya. Wajah yang tiada taranya itu dingin dan beku, dan rambut menari-nari dengan angin, dan momentum orang-orang kuat di dunia meledak.